Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Fikri Albertani. Dalam berita ini, pemerintahan Kabupaten Bekasi melakukan penggusuran ratusan bangunan liar di bantaran Kalihulu, arah Warna, Kecamatan Cikarang Utara. Kegiatan ini diawali pada bulan November tahun 2025 sebagai bagian dari program penataan lingkungan dan pencegahan banjir. Dalam pelaksanaan penertiban ini, Satpol PP Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan TNI, Polri, serta perangkat desa. Lebih dari 500 bangunan semi permanen dibongkar karena berdiri di area semapan dan sungai tanpa izin. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan surat peringatan dan himbauan kepada para pemilik bangunan agar segera mengosongkan lokasi. Meskipun beberapa warga mengaku kesulitan mencari tempat baru untuk berdagang, proses penggusuran berjalan tertib dan tanpa kericuhan. Pemerintah juga berjanji akan menata ulang kawasan tersebut agar lebih bersih dan aman dari risiko banjir. Halo pemirsa, saya Neo Makeda Bastian. Saya di sini sudah di tempat lokasi kejadian dan saya di sini kawan saya akan mewawancarai salah satu korban yang ada di tempat kejadian. Pak, mohon maaf, apa yang terjadi di kawasan daerah ini ya? Terjadi penggusuran. Ya, ini termasuk penggusurannya itu kalau menurut saya belum ada penjelasan yang pasti. Peruntukannya mau dibuat apa, kapan waktunya. Itu saya yang tinggal di sini udah sekitar 20 tahun, baru ini mengalami penggusuran, tapi nggak ada negosiasi, maksudnya peruntukannya tuh Pak, Bapak kan pakai tanah negara. Ini kan selama ini emang nggak dipungut biaya, tapi kan sebagian teman-teman kan ada yang izin juga dengan pengairan, izin pengguna lahan maksudnya gitu, bukan izin pemilikan. Tapi kan seharusnya kalau emang pemerintahan ini, kalau ada kebijakan dari pemerintahan ini mau dipakai lahan, seharusnya kan adalah negosiasi, karena kan ini kan anak kita juga binatang gitu. Dan di sini saya pribadi juga termasuk membantu untuk mencerdaskan masyarakat di lingkungan sini. Saya kan di sini buka majelis taklim, banyak anak-anak yang kita didik, sekarang dia kehilangan tempat untuk belajar mengaji. Sampai hari ini ya seperti inilah keadaannya. Iya, orang tuanya nggak pernah nanyain kapan kita mau belajar lagi mengaji, sedangkan tempat tidak ada dan nggak ada yang menyediakan dari pihak-pihak terkait. Satu pun nggak ada yang menurut kita bicara selanjutnya seperti apa. Jadi seolah-olah ini hanya digusur, udah begitu aja gitu. Buat kelanjutan seperti apa nggak ada. Oh, satu aja yang ya warga asing yang di bantaran kali. Iya, yang dari warga bisa sendiri kan adanya di depan wilayah Kalihulu gitu. Kalau ini kan kebanyakan daerah sini RT 06 RW 09 ini dari wilayah Karangasih dan 04 tuh. Itu wilayah Karangasih kebanyakan warganya. Terus kapan terjadinya penggusuran? Penggusuran nih kemarin tanggal 20 1 bulan nih. Iya. Sampai hari ini jadi masyarakat yang ada di bantaran kali ini ya sekarang tinggal menikmatin aja rasa pilu, sedih gitu. Cuman ya kita namanya masyarakat dibikin seperti ini ya biarinlah, emang kekuasaan ya mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut pemerintahan kan semuanya itu sebenarnya kan pendidikannya pada tinggi, ilmunya pada ada. Kenapa sih sama masyarakat seperti ini? Dia nggak ada rasa ibanya. Sedangkan yang datang ke sini kan pertama Satpol PP, pertama kasih himbauan, terus kedua pemasangan lahan, kedua, ketiga, itu lagi sampai keempat kali suruh pemasangan. Ada yang datang dari Satpol PP kan bilang, Pak Haji, tolong dibongkar 5 meter, jadi 10 meter dari pinggir kali tuh. Kenapa? Udah kita bongkar
bongkar sendiri dengan ukuran yang ditentukan sama teman saya dari Satpol PP. Itu tahu-tahu dihabisin semua pembongkarannya. Sedangkan di depan kalian lihat kan itu ada tembok, sini aman, ya kan, nggak kecolek sama sekali. Ada apa kira-kira? Kalau mau adil, masyarakat mah dari dulu nggak di mana masyarakat mah ngikutin. Kalau mau adil, ya tunjukkanlah sila kelima keadilan. Buat siapa keadilan itu? Buat masyarakatnya apa buat pejabatnya apa buat konglomeratnya? Kan harusnya begitu. Coba sekarang deh kalau adik-adik ini tahu atau merasakan ada keluarganya yang kena gusur, bukan main sedihnya deh. Iya, sekarang nyari kontrakan, hari itu juga harus membayar, ya kan? Kalau nggak bayar nggak bisa ngontrak. Sekarang tahu sendiri musimnya musim hujan, daripada kehujanan. Kalau nggak punya tempat tinggal, yang buat bayar kontrakan, duitnya nyarinya dari mana? Saya ngontrak di Jiwantara, dan Sayung. Iya, bisa udah mau sebulan. Belum ada yang Sama sekali belum ada yang menemui kita realisasi seperti apa ke depannya gitu. Ya karena saya harus usaha, harus menghidupi anak istri, ya beginilah kita jalanin gitu. Karena kan kebutuhan makan minum kan nggak bisa ditunda, harus gitu. Pak, untuk gimana letak penggusuran di sini, Pak? Penggusurannya kemarin tanggal 20 itu ya termasuk secara cepat prosesnya, karena waktunya hanya 3 minggu itu udah pelaksanaan. Tapi ya namanya buat penghuni mah sebenarnya kan mohon-mohon kan gitu, namanya penghuni. Ya sama juga saya sempat berargumen juga sama Satpol PP kemarin gitu. Cuman saya hanya menyampaikan kalau emang Bapak sebagai petugas kan biasanya saya hanya melaksanakan tugas. Berarti saya kan nanya, Pak, boleh nggak saya nanya kalau emang Bapak melaksanakan tugas, sebenarnya tugasnya yang digusur itu seberapa? Terus tanah buat Bapak itu yang diakui di pemerintahan itu berapa meter? Kalau ada lebihnya kan berarti boleh dong kita pakai, kita menempatin. Karena kita kan yang tinggal di sini itu terpaksa. Kalau emang kita punya tempat yang lain bisa beli perumahan, beli apa, nggak mungkin tinggal di bantaran kali yang airnya kotor selalu. Tapi namanya kehidupan, kita nggak bisa bilang seperti itu karena kita udah terbiasa tinggal di lingkungan seperti ini. Kita bisa beribadah, bisa didik anak, bisa ngidupin keluarga, dan termasuk kita juga bersyukur itu kehidupan seperti ini kita udah menikmatin atau kita harus merasa bersyukur karena bisa punya tempat tinggal biarpun hanya di bantaran kali. Cuman dengan adanya penggusuran yang seperti ini sangat kecewa sekali. Iya, kecewanya seperti itu. Kenapa sih pemerintahan ini kan udah jelas-jelas ini warganya sendiri datang baik-baik silaturahmi diajak bicara itu kan lebih bagus. Pakai akhlak yang mulia, pakai adat Jawa, adat Indonesia itu seperti apa itu untuk menghadapi warga-warga masyarakat kita sendiri. Enggak susah. Warga seperti di Tanggul itu warga yang paling gampang. Dan Pak, mengapa terjadinya penggusuran ini bisa terjadi, Pak? Ya namanya tanah negara suatu saat pasti ada gitu. Sekarang kan lagi di Sukaraya sekarang nih. Iya, Sukaraya itu udah mulai ada surat pemberitahuan, sebagian udah dibongkarin juga gitu. Cuman kalau beliau kan enak, dia mah ada realisasinya, jadi
warganya tuh didata, ada berapa masyarakat yang tinggal di situ, dikasih uang kerohiman buat uang pindah, buat uang bayar kontrakan. Kalau di sini mah nol sama sekali. Gitu. Itu teganya sampai segitu. Kemanusiaannya tuh di mana gitu. Sebagai pemerintahan katanya ada sila keadilan, tapi keadilannya kita belum lihat sama sekali sampai hari ini. Dan latar belakangnya siapa aja ya Pak yang terlibat ini Pak? Oh kurang tahu, itu nggak ada yang mengaku, nggak ada yang sampai saya dari sini saya belum dengar sama sekali yang terlibat siapa. Pokoknya yang sebagai petugasnya ya yang paling depan Satpol PP gitu. Ya. Dan Pak, bagaimana proses penggusuran itu berjalan dan bagaimana tanggapan warga yang terdampak penggusuran itu Pak? Ya kalau warga sebenarnya ya kan kita udah bilang warga masyarakat itu sebenarnya nurut-nurut aja, yang penting sesuai aturan pemerintah seperti apa. Kalau emang ini program pemerintah, kalau bukan program pemerintah berarti kan ada kepentingan siapa nih yang punya kepentingan, harusnya kan begitu. Jangan udah dirubuhin begini aja, udah tinggal kan adik-adik ngeliat sendiri coba timbang kayak gini doang kan, nggak ada tindak lanjut seperti apa, nemuin masyarakatnya juga enggak, coba Kayak dibiarkan aja gitu Pak ya? lah ya udah seperti ini udah itu. Jadi ya kalau sebenarnya kalau kita mesen aja sama adik-adik, mudah-mudahan langkah adik-adik itu masih jauh ya, masih panjang. Mudah-mudahan besok ada milik, ada rezeki kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang amanah, yang deket sama masyarakatnya gitu. Dia dicintai sama masyarakat, dia disumpahin gitu. Kalau kita jadi amanah pasti dicintai, didoain, enggak disumpahin gitu. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Pak. Dengan adanya penertiban ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, terutama di bantaran sungai. Demikian berita hari ini, saya Dikri Albantani melaporkan dari Cikarang Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.